Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. sebuah pencapaian yang luar biasa berhasil ditorehkan oleh Pep Guardiola, di mana 40 trofi dan terus bertambah. Guardiola kunci status kuat di dunia kepelatihan. Gimana nih, Sen? Ini memang fix ya, di dunia kepelatihan itu GOAT-nya adalah Pep Guardiola, dan Pep Guardiola tidak memiliki saingan seperti pemain ya. Kalau pemain itu GOAT-nya masih diperdebatkan, ada Messi, kemudian ada Ronaldo, kemudian ada Endrick, kemudian ada Anthony. Banyak sekali GOAT-nya ya. Kalau pelatih itu udah fix Pep Guardiola, karena memang 40 trofi itu adalah sesuatu yang tidak semua pelatih bisa capai ya. Betul. Karena Pep Guardiola sendiri selain 40 trofinya secara total, dia juga bisa memecahkan rekor atau pencapaian dari Sir Alex Ferguson di Premier League gitu kan. Betul. Ini benar-benar keren banget. Kemudian trofi terakhirnya itu yang dimenangkan adalah kemarin ketika mengalahkan runner up yaitu Arsenal ya, dengan kemenangan yang sangat lucu, dengan kemungkinan menurut gua skuad Manchester City yang sekarang itu tidak bisa memenangkan apa-apa tapi tetap menang. At least menang Carabao Cup juga nggak apa-apa ya ibaratnya. Iya. Makanya ketika menang Carabao Cup itu ekspresi dari Pep itu biasa aja. Carabao Cup apaan Carabao Cup gitu kan. Dan uniknya ada fakta menarik mengenai Pep Guardiola, di mana ketika dia itu kan sudah melatih 3 klub, yaitu klub besar ya, klub divisi utama yaitu Barcelona, Bayern Munchen dan juga Manchester City. Nah, dari ketiga klub tersebut dia selalu memenangkan Liga Champion. Betul. Kalau untuk Bayern belum pernah ya? Bayern udah. Bayern pernah juga. Iya, kalau misalnya Bayern udah kan di eranya Pep. Udah belum sih? Perasaan belum. Pep itu dibayar, justru Pep itu keluar dari Bayern karena keluar karena enggak champion ya. Iya, karena ibaratnya dibantai Madrid, dibantai Barca. Bener. Dibantai anak didik sendiri. Bener. Di City juga sama, masih tetap dibantai Messi. Awal-awal waktu ya itu karena Messi masih main di Barca ya. Masih banyak ini kan pemain peninggalannya Mancini, masih ada Milner, masih rebuilding lah ya ibaratnya ya. Tapi ibaratnya kenapa meskipun kan jumlah trofi terbanyak masih di bawah Sir Alex ya, Sir Alex itu masih 47 kalau nggak salah. Sedangkan Pep Guardiola itu 40. Tetapi kenapa Pep Guardiola disematkan sebagai GOAT di kepelatihan? Karena kita mengingat di usianya yang sekarang yang relatif masih muda untuk ukuran pelatih, pencapaiannya itu udah mau mendekati sosok legendaris seperti Sir Alex Ferguson, di mana tidak bisa dipungkiri mungkin apapun klubnya butuh 2 musim itu rekor 47 trofi bisa dipecahkan sama Pep Guardiola juga. Bisa dipecahkan. Tapi yang menarik itu akan melatih klub apa lagi Pep gitu kan. Karena dirumorkan dan memang rumornya kenceng dan sepertinya bukan rumor lagi dan ini pasti Pep Guardiola itu akan meninggalkan Manchester City ya di akhir musim ini gitu. Nah, nanti dia itu akan ke klub mana gitu. Dan kalau misalkan Pep itu harus pindah, harus banget Pep itu pindah ke klub besar kan pasti. Maupun dia pindah ke Serie A atau balik ke La Liga lagi atau ke Liga Ang lah mungkin Liga Ang itu Enrique keluar gantinya Pep bisa jadi kan gitu. Tapi akan kita tunggu ya, karena menurut gua Pep itu adalah pelatih dimanapun dia melatih pasti akan diikutin gitu. Pasti kita akan ikutin kabarnya gimana, beritanya gimana. Bisa jadi liganya yang jadi tersorot karena ada sosok kehadiran Pep ya. Sosok Pep Guardiola gitu. Apakah dia ingin mencari tantangan yang lain, ingin ke Liga Portugal? Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu mengingat Portugal juga kan tidak bisa diremehkan. Mereka itu ya bisa bersaing lah di Liga Champion gitu di Eropa gitu kan. Ada nama Sporting Lisbon, kemudian ada Benfica juga kan gitu. Kita tunggu saja, dan ini akan bertambah gitu. Tapi menurut gua kalau misalkan harus bertambah, jangan ke klub kecil. Iya, harusnya jangan sih ibaratnya. Supaya prestasi dia itu sempurna untuk mengalahkan Sir Alex Ferguson yang melatih Manchester United gitu. Dia itu harus melatih klub besar, tetap melatih klub besar. Justru ibaratnya ini antithesis dari Sir Alex juga ya. Kalau Sir Alex pernah mengkritisi bahwa Ronaldo hebat karena bisa main di beberapa liga, sedangkan Messi cuma main di Barcelona. Sedangkan ini kebalikannya ya. Ibaratnya Sir Alex itu hebat karena cuma bisa melatih Manchester United. Itu pun trofi championnya kan nggak terlalu gemilang ya. Ya kalau itu sih bukan statement statement secara logis ya. Itu statement orang kesel yang dikalahkan di 2 final. Personal lah ibaratnya. Kan. Nah, sedangkan perbedaannya adalah Pep Guardiola itu trofinya kan di 3 klub yang berbeda, di mana nah bedanya Pep Guardiola sama Jose Mourinho Sen.
Pep Guardiola itu meskipun berganti-ganti klub, tetapi ketika dia meninggalkan klub itu sendiri, catatan prestasinya kan luar biasa. Kayak ketika melatih Bayern Munchen juga kan ya piala domestik mah udah pasti ya ibaratnya kan. Apalagi sejarah sextuple dengan Barcelona, apalagi ke Manchester City juga itu kan sejarah klub treble itu kan yang kerennya itu gini Sen. Dulu Manchester City itu juara IPL aja susah. Sekarang IPL mudah lah di era Pep, apalagi kan 4 musim berturut-turut dia juara IPL ya. Apalagi bisa dibilang Manchester City itu klub baru ya. Mengingat tahun 2000 musim 2000-2001 mereka kan terdegradasi. Iya betul. Dari Premier League gitu. Ibaratnya ya mediocre lah ya di zamannya ya. Biasa di bawah Arsenal lah ya. Apa ada stigma atau julukan fans goib ya karena memang tidak memiliki fans karena memang klubnya kecil gitu. Klub kecil, tetapi di era Pep Guardiola menyamai rekor treble dari Sir Alex Ferguson kan itu kan bahkan tidak tidak menyamai saja, benar-benar mendominasi Premier League gitu kan. Dan satu-satunya orang yang bisa membuat Pep sedikit mikir itu cuma Klopp dan nggak ada lagi gitu kan. Dan dari situ juga kita tahu ya memang Pep ini benar-benar kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi lah. Kalau misalkan harus disandingin dengan Sir Alex Ferguson, menurut gue udah layak banget gitu. Jangan ngomongin dari jumlah trofi kan. Ya kita harus ngomongin gimana ketika dia melatih sebuah klub gitu. Betul. Dia mendominasi, benar-benar mendominasi itu, apalagi dengan di usia muda segini bisa 40. Sepertinya kalau misalkan Pep Guardiola ini masih benar-benar obsesinya terhadap sepak bola itu benar-benar kencang banget, menurut gue bisa sampai 50 trofi bahkan lebih. Lebih karena ya ibaratnya meskipun harus berpindah ke klub baru ya, paling butuh 1 musim lah adaptasi. Kita nggak muluk-muluk 1 musim langsung gacor dapat trofi banyak ya. Tetapi ketika Pep Guardiola sudah selesai masa adaptasinya dengan klub baru, itu mudah banget buat Pep dalam 1 musim bisa menang 3 atau 2 trofi ya. Iya benar, seenggaknya 2 lah, 2 trofi itu masih menang masih gitu. Masuk karena akal di setiap liga kan ada 2 kompetisi yang ciki ya, yaitu Piala Liga dan juga kompetisi. Kalau di Premier League ada FA Cup dan Carabao. Kalau di Spanyol ada Super Copa kan, sama ini kan sama Del Rey gitu. Kemudian di Bundesliga ada DFB Pokal, satunya nggak tahu gue lupa apa gitu kan. Banyak, seenggaknya 2 itu pasti dapat menurut gue. Apalagi kan chance seorang pelatih atau seorang klub sebuah klub untuk menjuarai trofi itu ya 6 trofi kan dalam 1 musim gitu. Untuk Pep seenggaknya 2 tuh pasti menurut gue. Ya kalau 1 mau udah pastilah. Pep itu kan jarang banget 0 trofi ya. Iya jarang banget ibaratnya. Bahkan kayaknya nggak pernah ya kalau untuk Pep Guardiola 0 trofi itu. Setahu gue sih nggak pernah. Ya kalau nggak salah. Soalnya gue kurang tahu datanya Pep ketika awal banget dia ngelatih Manchester City kan. Gitu. Tapi kan atas kemenangan dia di final Carabao Cup kemarin melawan Arsenal ada rekor baru di mana dia kan pelatih yang paling banyak menjuarai Carabao Cup gitu. Iya betul. Dia menjuarai 5 Carabao Cup. Dan ketika menjuarai Carabao Cup, tim yang dikalahkan itu ya tim-tim bisa dikatakan tim besar seperti Chelsea di finalnya gitu, Tottenham, dan yang terbaru Arsenal kan. Iya benar, ibaratnya di masa 1 dekadenya Pep aja udah bisa menyaingi data statistiknya Sir Alex Ferguson. Iya, itu baru 1 dekade kan gitu. Jadi menurut gua ya kalau misalkan mau memperdebatkan Pep Guardiola yang sekarang, cuma bisa diperdebatkan dengan Sir Alex Ferguson. Kalau untuk pelatih yang aktif susah ya, makanya karena Enrique bagus. Enrique kan vakum dulu baru balik lagi konsisten gitu. Ya bahkan sampai Jurgen Klopp juga kan kehabisan energi, meskipun pelatih bagus tetapi kan tidak bisa punya energi yang cukup untuk tetap bertahan gitu kan, menjaga performanya kan ya. Yang ada chance-nya mungkin Hansi Flick ya, tapi menurut gua Hansi Flick masih terbilang baru kan gitu, karena belum terlalu lama, dan juga dia tidak pernah merasakan 1 liga dengan Pep kan. Nah betul gitu. belum pernah, makanya ini menarik ya, apa jangan-jangan nanti Pep melatih ke La Liga juga, kita masih belum tahu ya. Karena kan penuh plot twist banget dari ya mungkin ibaratnya pengen mengorbitkan klub, ibaratnya klub yang biasa ada di klasemen 5, 6 bisa jadi juara karena Pep ya, gitu juga nggak tahu ya. Villarreal pasti. Nantinya Villarreal. Tahu-tahu gua ini Valladolid. Klub apa Valladolid ya? Real Betis juga kan masih. Iya, ke Real Betis dia mau ngusir Anthony. Dia datang, Anthony dijual pasti kalau Pep ke situ. Dia kan nggak suka pemain skillful kan itu. Kebanyakan gocak-gocak, juggling pasti dibuang langsung sama Pep kan. Bener. Jadi kita tunggu saja lah masa depan Pep ya, dan juga kita tunggu karena kalau hitung-hitungan kita masih akan bisa menyaksikan sampai Pep pensiun yang latih ya. Itu kita akan tunggu dia itu akan memiliki berapa trofi di sepak bola gitu. Yang jelas dari gue pribadi sih
Jangan ke Serie A sih kalau menurut gue mah. Lebih Ajax ya yang paling dekat rumornya. Ajax ada. Ya karena di beberapa hari terakhir itu Pep dapat ini penghargaan kan dari Jordi Cruyff, dari anaknya Johan Cruyff gitu. Dan pada saat itu ya kan kita tahu Jordi Cruyff siapa sekarang, dia dirteknya Ajax kan. Gitu. Kemungkinan Pep Guardiola ini ngelatih Ajax. Waduh, ini kayaknya mungkin obsesi barunya Pep itu mengorbitkan bintang-bintang kali ya kalau dia harus melatih Ajax biasanya. Menurut gue sih karena ini ya, dia ngefans sama Johan Cruyff menurut gue. Itu dia mungkin pengen ke Ajax lah, ingin menghargai Johan Cruyff, dan mungkin karena memang ngidolainya sama Johan Cruyff, di mana Johan Cruyff adalah orang yang menciptakan filosofi sepak bola tiki taka, kemudian total football di Belanda. Menurut gue itu alasan Pep ke Belanda, pengen lebih mempelajari filosofi. Kenapa sih Johan Cruyff itu menciptakan filosofi seperti ini gitu? Bisa jadi untuk nge-refresh juga ya, kayak mungkin ini kayak mau slow living dulu lah ya di Belanda di era divisi gitu kan, karena ketika dibayar juga kan ibaratnya nggak butuh waktu lama, akhirnya pindah ke klub lagi ya. Mungkin apapun klubnya Pep Guardiola nanti mungkin itu bisa jadi batu pinjakan untuk kembali ke klub besar, bisa jadi kan. Tapi kalau ke Ajax ya tetap klub besar menurut dan yang menariknya semoga saja kalau misalnya jadi ke Pep ya Martin Paes dilatih Pep Guardiola. Semoga saja tidak diganti ya. Iya, semoga saja sih kalau performanya bisa konsisten ya, kita yakin ya, kita pede percaya ini. Kita tungguin saja lah. Tapi tahu-tahu ada gebrakan baru Pep Guardiola ngelatih Persib. Waduh. Ini benar-benar nyari tantangan banget nih. Nyari tantangan nih, nyari seblak ya kalau dia. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini masih seputar pelatih ya. Ini datang dari saingannya Pep yang udah capek duluan ya, yaitu Jurgen Klopp. Jurgen Klopp membuat statementnya seperti ini. Omong kosong, saya akan melatih Madrid. Mereka bahkan belum pernah menelpon saya. Waduh, ini dibantah sama Klopp sendiri ya. Iya, jadi yang dimaksud Madrid ini bukan Atletico tapi Real Madrid. Madrid, betul. Ya, dan sudah dipastikan Real Madrid tidak tertarik kepada Klopp sepertinya ya. Dan sepertinya dari statement ini kita sudah pastikan yang akan melatih Madrid itu Enrique. Ya, semoga saja ya. Iya, karena tadinya kan kandidat yang terkuat itu Klopp, ternyata tidak kan. Tapi setelah itu rumor baru muncul, Klopp dilirik oleh Atletico. Nah, kita tunggu saja. Kalau misalkan memang benar Klopp ke Atletico, kemudian Enrique ke Real Madrid, gua nonton La Liga lagi full anjir. Bener full. Kayaknya menarik banget ya. Ini sesuai ini banget ya. Kalau misalkan Klopp melatih Atletico itu kayak dulu Klopp melatih Liverpool biasanya. Iya, soalnya Klopp yang lagi struggle gitu kan. Iya, soalnya gue tuh seneng Enrique gara-gara Enrique nonton bola, dan ketika gue lagi seneng-senengnya nonton bola, Barcelona itu dilatih oleh Pep Guardiola, kemudian Tito dulu ya, kemudian Enrique. Nah kemudian ketika Klopp melatih, gue lagi seneng ke Liverpool gitu. Jadi dua pelatih ini gue tahu kiprahnya gimana. Jadi kalau misalkan mereka comeback dan bermain di liga yang sama, gue pasti nonton setiap pertandingannya kalau bisa. Ini karena menarik banget. Kalau sampai klub gak ada Atletico Madrid, justru pelatih yang nyari tantangan itu Klopp kalau menurut gue mah. Kenapa? Karena dia bersama Borussia Dortmund mengalahkan dominasi Bayern Munchen. Ke Liverpool juga waktu Liverpool lagi ada terseok-seok di zona bawah, ibaratnya papan bawah, bisa mengantarkan Liverpool ke juara IPL dengan skuad yang seadanya ya, bukan skuad bintang kan ibaratnya kan. Dan juga kalau misalkan Enrique ke Madrid, kemudian Klopp ke Atletico Madrid, selesai itu Hansi Flick. Nah, itu dia. akan muncul slogan baru. Selesai itu Hansi Flick gitu kan. Karena menarik. Yang kita lihat nanti bukan pemainnya, tapi pelatihnya. Bener, pelatihnya ini pelatih yang kayak gue sekarang nonton Premier League, gue tuh ngeliat pelatih. Betul, pelatih sekarang. Ngeliat pelatih ya, seperti mantengin Arsenalnya karena Arsenal ditangani oleh Arteta gitu. Betul. Kemudian ke City ya karena City dilatih Pep, bukan karena Haaland gitu kan. Kemudian sama juga yang lainnya, apalagi gue nonton Manchester United cuma di eranya Carrick, sebelumnya nggak pernah nonton sama sekali anjir. Nonton tuh cuma nggak fokus aja, pengen lihat jokesnya Maguire dan juga segala macam gitu. Lebih ke nggak ngikutin ya. Sekarang lebih ngikutin update setelah pertandingan dan sebelum pertandingannya kan Den. Jadi kita tahu apa yang terjadi di lapangan dan di luar lapangannya kan. Dan juga kalau misalkan klub ke Atletico kemudian Enrique ke Madrid itu akan bagus banget untuk La Liga ya, karena mereka akan semakin menunjukkan jika liga teratas di Eropa itu La Liga, bukan Premier League menurut gue. Pasti akan jadi bakal bantai-bantai terus di Champions League ketika harus melawan klub dari Inggris gitu kan.
Karena memang dominasi ya dari dulu emang mendominasi ya dari liga-liga La Liga ini ya, klub-klub dari La Liga ini ya Sen, ya. Iya bener ya, kalau Secara misalkan harus kualitas. dihitung cuma di 5 tahun terakhir lah klub Inggris bisa nyampe ke final Liga Champions gitu dan menjuarai kan. Di era 2010 sampai 2018 cuma Chelsea kalau nggak salah kan. Iya betul. Itu juga cuma di eranya Drogba kan. Ini sangat menarik banget ya. Ya harapannya sih musim berikutnya, musim depan ini bisa panas ya ibaratnya kan. Iya. Gue sih lebih tertariknya gini, Sen. Gue penasaran ditinggal Pep Guardiola itu Manchester City bakal kayak gimana, karena rumor-rumornya itu kan ada rumor yang mengatakan bahwa Haaland itu kan diincar ya, baik dari Barcelona maupun dari Real Madrid sendiri. Iya. Tetapi sudah ada statement official dari Manchester City bahwa Haaland itu udah di lock, gak bakal dilepas ke mana-mana, karena siapapun pelatihnya nanti, Haaland itu akan menjadi proyek jangka panjang dari Manchester City juga. Iya, panas juga sih karena memang kontraknya sudah sampai 2030 ya. Jangankan Haaland, Madrid, Mbappe kontraknya masih ada, nggak mau beli. Ngincernya tetap gratis kan untuk Madrid kan gitu kan. Apalagi ya sudah pasti nilai transfernya mahal ya. Iya pasti mahal karena harus buyout juga. Misalkan masuk sekarang, Madrid harus ngebayarin 3 tahun kontrak sisa. Karena kontraknya sampai 2030 kan. Iya, kemudian harus ngebayar klausul rilis harganya juga. Itu lebih mahal untuk Haaland. Menurut gua nggak terlalu worth it lah untuk Madrid bayar mahal Haaland sekarang gitu kan. Menurut gua kalau misalkan Barcelona beli itu akan scam lagi, Barcelona bangkrut. Jangan sosokan beli yang mahal-mahal lah. Iya benar ibaratnya ya. Karena Barcelona sekarang juga lagi nyari banyak sekali pemain kan, striker, posisi striker, seperti dirumorkan Barcelona itu mengincar Osimhen, kemudian mengincar Julian Alvarez juga gitu. Dia tunggu saja lah. Mengincar Harry Kane juga. Semuanya incar, kayak yang sanggup beli kan gitu. Padahal duit nggak ada anjir. Kayak udah mengincar ini Bastoni dari Inter Milan, ya meskipun itu lucu menurut gua, mengincar Bastoni lucu. Lucunya kenapa? Karena baru ada pemain yang dirumorkan ingin dibeli oleh sebuah klub, market value-nya turun. Oh iya benar. Bastoni kan market value dari Inter 80 juta euro. Iya. Tapi kok bisa turun ketika ditawar Barca 50 juta? Kan itu lucu ini terdowngrade ya. Iya, harusnya kan saingan nih. Barca berani 50, wah Madrid berani 100 kan gitu. Barca berani 140, Madrid 200, ini mah tadi 80 kalau diturun jadi 50, unik kan. Tawar-menawar yang unik gitu. Mungkin ibaratnya klub-klub lain itu, waduh, ibaratnya Bastoni ditawar Barca, berarti kualitas Bastoni itu nggak bagus. Iya. itu lucu banget kan gitu. Bener, karena dari Barcelona juga ini ada kabar juga bahwa Jules Koundé kan tadinya tidak tersentuh ya di bursa transfer, tapi ternyata mungkin karena performanya yang lagi turun ya. Jadi musim depan itu Jules Koundé udah mulai dilelang sama Barcelona. Jadi siapapun yang tertarik ya silahkan dibeli gitu. Iya, mending belilah. Koundé itu bikin hancur style pemain Barca aja, norak aja. Bener anjir. So sekarang Yamal, Gavi, Balde, semua pemain muda nurutin stylenya Koundé. Bener, style ini apa dulu waktu di Jakarta ya? Aduh, Citayam bonge. Jangan bongenya La Liga, anjir, bongenya La Liga si Koundé ini. Itu ya. Mungkin kita ke berita terakhir ya, karena ini episode spesial pelatih. Iya. Top pelatih top gitu kan. Nah, setelah Pep Guardiola, Klopp kali ini datang dari Enrique. Tapi bukan datang dari Enrique-nya, datang dari rumor karena Luis Enrique masuk radar utama Manchester United. Waduh. Ambisi Liga Champions bisa jadi penentu masa depannya di PSG katanya. Buset. Berarti ini statementnya lebih ke MU-nya yang tertarik ya? Yang tertarik, bukan Enrique yang tertarik untuk melatih MU. Karena rumor dari Enrique sendiri kan dia lebih tertarik ke Madrid. Nah, Manchester United sekarang berhubung lagi. Manchester United kan banyak sekali mengincar pelatih, De Zerbi, kemudian Nagelsmann juga kan, kemudian ada Roberto Martinez gitu kan di awal putaran kedua kan rumornya itu, dan ternyata tidak jadi, tetap mempercayakan ke Carrick. Nah, untuk bursa transfer musim depan kabarnya Enrique juga masuk radar gitu kan. Waduh, ini lebih ke gue mah kadang-kadang kalau ada statement dari MU mengincar pelatih itu mikirin perasaannya Carrick sih kalau menurut gue mah. Ini gimana perasaan orang yang lagi kerja giat, kerja keras, tapi ujung-ujung ada wacana dia diganti, kan ibaratnya gimana ini? Ya, untuk Carrick menurut gua harus profesional karena memang sepak bola seperti itu. Tapi kalau misalkan tahu-tahu MU diam-diam deal sama pelatih lain dan tidak ngasih tahu Carrick, itu parah. Itu akan nasibnya sama seperti Xavi.
Oh iya betul. 2 minggu sebelum dipecat, Barca itu sudah deal dengan Hansi Flick dan tidak ngomong dengan Xavi, gitu kan. Itu kan jahat menurut gua. Banget ibaratnya ya. Iya, kalau misalkan mau ngedil pelatih lain setidaknya ada kesepakatan dulu dengan Carrick gitu kan. Gitu, atau ngasih pembuktian kepada Carrick lah gitu kan. Jangan tahu-tahu dipecat tapi udah deal sama pelatih lain gitu kan. Dan ini juga unik kalau misalkan dari statement Enrique ketika dia ingin mencari tantangan, ya ke MU lah kalau mau cari tantangan. Nah, itu real tantangan itu ibaratnya, karena sekelas Mourinho, Luis van Gaal itu nggak bisa ngangkat performa dari MU kan ibaratnya kan. Itu gagal bisa dikatakan. Mourinho itu ya karena Mourinho lah. Iya gitu. betul. Mourinho itu tidak dihujat di MU gitu kan. Karena pada saat itu Mourinho itu badai cedera tapi dia menjuari Europa League kan pada saat itu kan gitu. Kalau misalkan nama-nama yang tidak sebesar Mourinho kan buktinya tumbang juga seperti Amorim, Ten Hag kan. Nah, kalau dipikir-pikir dari nama-nama itu dari dulu MU itu kenapa nggak fokus nyari pelatih yang besar ya? Ya mungkin karena memang bukan ininya, tapi lebih ke pelatih besarnya yang nggak mau ngelatih MU biasanya. Iya benar. Kayak ibaratnya Luis van Gaal itu bukan pelatih besar kalau menurut gue, karena secara prestasi ya enggak banget gitu kan. Ya mungkin karena nama besar, karena pernah melatih klub besar itu pun tidak membawa kejayaan. Beda dengan Ancelotti kan. Ancelotti kan era keemasannya AC Milan juga kan itu di tangan Ancelotti. Kalau Van Gaal kan bukan. Nah, ibaratnya tipe pelatih transit doang gitu kan ibaratnya kan. Selain Van Gaal, nama yang besar Jose Mourinho, tetapi itu juga kan mentok di UEL ya ibaratnya ya, Europa League. Sedangkan nama-nama yang lain, Erik ten Hag, Amorim, kayak Rangnick, itu kan nama siapa gitu kan ibaratnya. Iya, menurut gue sih gara-gara ada sebuah, itu aslinya rumor ya yang diciptakan oleh para pandit yang mengatakan jika Alex Ferguson itu tidak mau ada pelatih baru yang lebih gemilang dari dia karirnya kan gitu. Ada. Ya itu walaupun rumor sepertinya benar menurut gue. Masuk akal. Nah kita balik lagi flashback di masa itu Sen. Ada chance waktu itu Pep Guardiola ngelatih MU setelah transisi dari Sir Alex Ferguson. Nah itu kan waktu itu kan Sir Alex gagal deal ya. Bukan gagal deal, dihalanginya begini. Setelah musim terakhirnya Sir Alex itu, Sir Alex wanti-wanti bahwa setelah dia keluar dari MU, yang menggantikan itu kan David Moyes. Itu tuh untuk mencegah supaya tidak disambung sama Pep Guardiola. Karena takutnya dari POV Sir Alex Ferguson, pelatih yang akan memiliki catatan gemilang itu menutupi legacy dari Sir Alex Ferguson sendiri. Bahkan hal itu bukan ditunjukkan dengan hal berita-berita baru itu, menurut ada beberapa berita baru yang menunjukkan jika rumor itu benar. Dengan Scholes, Roy Keane yang sudah mengkritik Carrick, oh betul. Pemain-pemain tersebut pemain-pemain di era Sir Alex Ferguson. Betul. Kalau Carrick lebih bagus, jangankan Alex Ferguson, mereka juga ikut tenggelam sebagai legend MU gitu kan. Bisa jadi ya. Godaannya seperti itu. Itu kan benar-benar, waduh ini parah banget untuk Manchester United sendiri gitu. Berarti ibaratnya ini melindungi nama besar bapaknya ya, para pemain seperti Scholes, apalagi kan kita tahu sampai sekarang seperti Ferdinand, Scholes, semua lah manggil Alex Ferguson masih bos kan. Masih bos sampai sekarang. Apalagi kalau untuk Michael Carrick itu bisa dibilang anak bontot ya, karena itu kan pemain muda di musim-musim terakhirnya Alex Ferguson kan. Terus itu kan generasi terakhir dan maksudnya pemain mudanya gitu kan di era. Kalau nggak salah Carrick itu main ketika MU sudah Aon ya, sudah bukan AIG kan. Iya sponsornya betul, kan sudah. Kalau misalkan jersey khasnya kejayaan MU ya AIG kan, AIG kan gitu kan. Setelah pindah ke Aon tuh udah mulai hancur lah. Udah mulai hancur, itu udah musim-musim terakhir ya, meskipun Carrick juga kan pernah memenangkan beberapa trofi IPL ya waktu di masa akhirnya Sir Alex gitu kan. Tetapi di masa itu Carrick itu ya bukan starter sih bisa dibilang ibaratnya kan. Iya, kan pernah juga gue bahas. Carrick itu bukan pemain besar, cuma gara-gara namanya unik. Jadi Carrick Manchester United gitu. Gara-gara namanya unik gitu kan, tapi bukan pemain yang terlalu besar, apalagi dengan pemain yang terlalu berprestasi lah gitu kan. Dia itu dapat trofi ya gara-gara main di MU pada saat itu gitu. Bukan tipe penggendong tim gitu kan. Iya betul ibaratnya ya. Ini menarik banget ya masa depan dari Manchester United itu sendiri karena bisa coba kita bayangkan ketika memang benar terjadi Enrique ditawari kontrak oleh Manchester United, akan seperti apa ekspresi Enrique? Mungkin akan tertawa ya. Mungkin ekspresinya sama kayak ketika Mbappe itu disuruh join Tottenham Hotspur sama Tom Holland. Lu pernah ini ya? Tom Holland kan supporternya Tottenham. Waktu ada acara gue lupa di Ballon d'Or kalau nggak salah yang masih juara kan. Yang masih juara itu Mbappe
lebih baik kamu gabung ke klub favoritku saja. Emang apa klub favoritmu? Tottenham Hotspur. Nah, ini Bapak kan langsung sini saja. Ini sama juga ketika Ronaldo harus foto pegang jersey Arsenal. Pegangnya gini kan. capit aja. Itu sama kan. Tapi menurut gue, kalau untuk Enrique sendiri ini sebuah tantangan baru, harus ke MU. Iya betul. Tapi sih tetap ya Enrique gue lebih setuju ke Madrid. Betul. Tapi kalau menurut gue ini Sen, kalau misal terjadi, mungkin yang paling bisa menandingi catatan gemilang Carrick salah satunya the one and only cuman Enrique. Kenapa? Karena untuk skuad sendiri itu kan udah bagus ya. Udah bagus lah skuad yang seadanya di MU itu sendiri. Nah, bisa dioptimalkan, bisa mungkin lebih dioptimalkan lagi sama Enrique. Ya, bukan dioptimalkan, bahkan menurut gue bakal lebih superior lagi ya. Buktinya di PSG. Bisa benar-benar mengoptimalkan Barcola. Pada saat ketika Enrique baru datang, dia cuma beli Kvaratskhelia, nggak ada lagi kan, cuma sama Dembele lah gitu yang pulang gitu kan. Tapi kan pemain-pemain yang perform semuanya hampir pemain muda lah yang perform di situ gitu. Itu gara-gara Enrique yang pegang gitu kan. Apalagi ada satu yang mirip juga Sen. Jangan-jangan kalau di PSG kan kebanyakan pemain Portugal ya. Sedangkan di MU kan pemain kuncinya Bruno Fernandes, Portugal juga. Ketika Enrique melatih MU, ya akan jadi Portugal sentris lagi. Jangan-jangan pemain muda Portugal akan join Manchester United anjir. Ya mungkin saja ya. Ya kita tungguin saja lah apakah Enrique akan keluar dari Manchester United, mengingat sepertinya memang Enrique juga akan keluar dari PSG di akhir musim ini. Otomatis dia akan nyari klub baru gitu kan. Dari kabar-kabar pelatih yang rumornya akan keluar, pindah klub dan juga segala macam, ya di bursa transfer mendatang itu benar-benar pelatih, berita rumor kepindahan pelatih itu lebih menarik daripada pemain itu sendiri. Karena sekarang tuh bener sih, sekarang itu peran pentingnya lebih ke pelatihnya ya. Iya, bener. Kita lihat Aston Villa juga kan karena Unai Emery-nya, bukan siapa sih pemain besar di Aston Villa kan ibaratnya. Iya, cuma Emi Martinez lah, itu juga gara-gara Emi Martinez tengil kan. Iya, tengil dan juara dunia kan ibaratnya kan, karena faktor itu kan. Ya kita tungguin saja lah para pelatih ini akan kemana ya. Ini akan menarik juga, dan uniknya nanti karena banyak sekali perombakan pelatih juga, pergantian pelatih di Premier League khususnya ya. Seperti Liverpool yang sepertinya pasti akan memecat Arne Slot menurut gua. Kemudian ada Carrick juga yang kabarnya sedang digembar-gemborkan dengan rumor Manchester United mencari pelatih baru. Ada Arteta yang akan meninggalkan Arsenal. Wah, ini apalagi Rossinior pasti dipecat Chelsea musim depan gitu kan. Untuk klub-klub besar di Inggris sendiri menarik banget ya. Kita akan melihat mungkin klub-klub baru. Kemudian kita tidak bisa membaca kekuatan skuadnya karena ditunggangi oleh pelatih yang baru juga. Ini menarik banget untuk Premier League itu sendiri gitu. Bener, ini ngomong-ngomong tentang Rossinior, gue nemu jokes baru nih tentang Rossinior Sen. Jadi dulu itu Rossinior itu jadi asisten pelatihnya Wayne Rooney ketika melatih Derby County. Nah, jokesnya adalah Chelsea memecat Enzo Maresca yang dulu jadi asisten pelatihnya Pep Guardiola di Manchester City. Untuk mendapatkan sosok Rossinior yang jadi asisten pelatihnya Wayne Rooney ketika melatih Derby County. Ini kan mendowngrade diri sendiri ya dari Chelsea-nya. Dan kita tahu ketika sekarang ya masalah Chelsea itu bukan karena pemainnya, karena memang manajemennya itu tidak mengerti bola. Itu sama sekali tidak mengerti bola. Ya kita tunggu saja lah ya. Berarti ada yang mau dibahas lagi kan? Mungkin untuk video kali ini sudah sampai di sini ya. Untuk episode kali ini kita membahas kemungkinan yang terjadi pada beberapa pelatih top dengan rumor-rumor yang sudah tersebar, dan ibaratnya kita ikut memprediksi ya, ibaratnya pelatih-pelatih ini akan melatih klub mana dan akan berpengaruh apa kepada liga-liganya itu sendiri ya Sen ya. Iya. So thank you banget buat teman-teman yang udah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.